Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum la ibadatillah. Tawakkurus sawa. Allahil zama. Manhajatul wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak, dan tetap jahat illa bismi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anak, cucu, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin wal muslim, dan seluruh manusia, makhluk ciptaan Allah yang berada di semua alam. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat diwajibkan untuk menuntut ilmu, mengenal diri, yang pada saat usianya sudah akal balik. Tidak boleh diberikan kepada orang yang belum, atau orang-orang yang belum belajar, atau ilmunya, atau akalnya, atau umurnya yang belum sampai. Itu kita lihat pada orang-orang tua kita dulu, para imam, para kiai yang ilmunya sudah mencapai para tingkat-tingkatan para wali. Kalau kita menuntut ilmu, mereka melihat kita. Apa kata mereka? Kadang mereka menyatakan, tunggu dulu sampai dengan umur kamu sudah cukup. Seperti itu. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini masih ada. Padahal ilmu mengenal diri ini adalah sempurna, yaitu ilmu tauhid yang kita harus belajar memahami tentang sifat 20. Untuk itu, saya mengajak, menghimbau
para ustadz, ustazah, para imam, para kiai, para ulama, para tokoh agama. Mari kita jangan bersembunyikan diri lagi. Kita jangan lagi menyembunyikan ilmu. Ilmu yang sudah ada. Mari kita saling terbuka. Jangan kita pisahkan antara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Karena lihat di lapangan ada yang menyatakan seperti ini. Sudahlah, saya hanya pakai syariat ini saja. Itukah sholatnya hakikat? Padahal Nabi akhir zaman Rasulullah SAW membawa keempat makam ini satu, yaitu makam syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Itu satu. Itu syariatullah, thariqatullah, hakikat yang berma'rifat, syariat yang berma'rifat. Itulah syariatun Nabi. Untuk itu mari kita jangan sembunyikan lagi, karena kita sudah berada di penghujung akhir zaman ini. Agar semua mengikuti Rasulullah SAW. Syariatnya Rasulullah SAW yaitu syariatullah, syariatun Nabi. Diri kita sudah lengkap Allah titipkan, Allah susun di dalam tubuh ini sudah lengkap. Itu ada syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Yang nyata, yang kelihatan, yang tersurat ini adalah syariat. Tubuh yang kasar ini adalah tubuh Adam. Dan hati nurani adalah hati nuraninya Muhammad, yaitu Muhammad. Dan batin yang ada di dalam ini adalah batinnya Allah. Allah, Muhammad, Adam tidak terpisah. Kenapa syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat kita mau pisahkan? Untuk itu mari kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita yang belum paham tentang ilmu tauhid. Mari kita memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang sifat 20. Jangan hanya kita membaca tapi pelaksanaannya tidak ada. Karena kalau kita sudah fahami tentang sifat 20, insya Allah kita akan maju menuntut ilmu tauhid, ilmu mengenal diri. Itu sebagaimana jalan tol. Sebab Allah berfirman dalam hadis kursi yang artinya, barang siapa menuntut jalan kepada Allah dengan lain daripada mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, maka
sesat, yang amat jauh dengan Allah. Rasulullah sudah memberikan jalan untuk kita. Bahwa kenalah diri, dengan sendirinya engkau akan mengetahui Tuhan. Saudara-saudara sekalian, istri anak-anak, mari jangan kita tinggal diam. Menuntutlah ilmu tauhid ini, ilmu mengenal diri dengan sempurna. Agar apa? Sempurna. Kalau sudah sempurna, maka sempurnalah amal ibadah kita, sholat kita, ibadah kita, zikir-zikir kita, dan amalan-amalan yang lain akan sempurna. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau para ulama, para kiai, para tokoh agama, ustadz-ustazah, imam-imam, mari saatnya sekarang kita terbuka diri kepada anak cucu kita. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Kalau mereka tidak dapat jalan, menangis diri ini. Menangis diri ini karena kita adalah mengandung amanah daripada Allah. Apa amanah daripada Allah? Untuk kita melaksanakan amanah daripada Allah ini, yaitu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari sekali lagi jangan kita pisahkan antara syariat dan tarekat, hakikat maupun ma'rifat. Semuanya adalah satu. Tinggal makamnya saja yang naik. Daripada saat kita melaksanakan sholat, diajari tentang syariat ini agar semua mantap tahu tentang tata cara sholat, tahu hukum-hukumnya yang diatur dalam fikih. Maka kita naikkan, tingkatkan kembali marwah sholat ini kepada hukum hakikat. Kepada hukum ma'rifat. Agar sholat kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan, tata cara, semua sudah diajarkan di syariat ini. Tinggal kita naik kembali, mempertinggi, memperkuat, menghaluskan, mentauhidkan Allah. Di sini sudah mulai. Yang tadinya kita sholat, masuk langsung Allahu Akbar. Di hakikat harus kita sesuaikan dengan adab dan aturan yang ada pada ilmu hakikat. Di sini baru bisa kita khusyuk. Karena sholat ini mi'raj. Kita diperjalankan
hanya kita menyaksikan, diperjalankan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholat. Sholat kalau tidak bertemu dengan Tuhan berarti itu bukan sholat. Di hukum hakikatnya sudah diatur tentang mulai dari pembacaan Fatihah. Karena kita diperjalankan. Mi'raj. Inilah mi'rajnya orang-orang mukmin. Inilah indahnya Islam ini. Betapa besarnya kebesaran Allah mengutus seorang nabi, nabi awal zaman, bersifat Nur Muhammad. Akhir zaman, nabi yang lahir di Madinah, untuk memberikan contoh suri teladan. Dan sholat itu kita mengikuti Rasul. Berarti imam kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebur tubuh Adam ini. Tinggal yang ada adalah Muhammad. Kalau sudah masuk lagi ke yang lebih tinggi, lebur Muhammad. Yang ada hanya tinggal satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah sholat naik, meningkat, kita memperkuat perjalanan mi'raj ini. Sholat itu adalah mi'raj, perjalanan. Kita diperjalankan, bukan kita yang berjalan, tapi kita diperjalankan lalu kita menyaksikan. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh para kiai, para ulama, mari kita terbuka untuk semua umat Muhammad ini, agar bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Sholatnya mengikuti Rasulullah SAW. Kata Rasul, ikutilah aku sebagaimana aku sholat. Untuk itu sekali lagi, mari kita jangan pisahkan antara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Karena harus ada syariat, baru bisa ada kajian di ma'rifat ini. Pengkajian syariat itu. Itulah indahnya Islam ini. Sehingga sholat tidak boleh ditinggalkan. Selama 24 jam, sholat itu harus ditegakkan selama 24 jam. Lima jam diatur waktunya, yaitu sholat yang 5 waktu. 19 jam tidak putus waktunya untuk menegakkan sholat itu. Itu yang biasa dikatakan sholat untai. Sholat yang tidak berkesudahan dan tidak putus. Indah bukan Islam ini? Diatur dengan tata cara yang indah pula.
mendengar azan di masjid, hentikan semua kegiatan yang ada. Berangkat, mi'raj. Pengakuan diri kita ini bukan lagi diri kita yang berjalan untuk ke sana, tetapi sudah diperjalankan untuk melaksanakan sholat di masjid. Dari rumah ke masjid. Itulah mi'raj. Tapi kalau kita masih merasa bahwa diri kita, tubuh kita yang kasar ini yang menggerakkan untuk melaksanakan sholat di masjid, berarti belum mi'raj, belum diperjalankan. Berarti jasad tubuh kasar ini yang masih menjadi komando untuk ke sana. Akhirnya apa? Sia-sialah amalan itu. Amalan ibadah kita, amalan sholat kita. Kalau kita sudah masuk kepada tingkatan hukum ma'rif. Tapi kalau kita masih di bawah, masih di hukum syariat, mari kita sambil belajar, tapi kita giat melaksanakan sholat. Karena Allah sebelum bernama Allah, mentajalilkan nur, yang di dalam nur itu ada 4 titik atau 4 tonggak yang belum diresmikan. Lalu Allah meresmikan, menetapkan salah satu titik, salah satu tonggak yang ada di dalam nur itu tadi. Sedangkan Allah belum bernama Allah, yaitu meresmikan dengan rupa. Itulah sholat, sehingga sholat adalah kedudukan utama, rupa wajah. Itulah sholat dengan huruf apa? Alif. Sehingga wajib kita melaksanakan sholat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, hukumnya dengan Allah itu kafir kepada Allah. Itu hukum. Indah bukan kehidupan ini? Diri kita ini tidak ada lain hanya daripada diri zat Allah itu sendiri, yang meresmikan langsung dengan rupanya. Maka pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka rupa wajah tu wajahiyah mukhtar samawati, Masya Allah, itulah di manakah wajah Allah. Allahu Akbar, napas naik karena kita mi'raj. Allahu Akbar, Allah pandanglah wajah. Masuk ke dalam batin. Masya Allah. Para jamaah sekalian, indah Islam ini. Inilah yang dikatakan para guru, para wali dulu, para ahli-ahli tasyahud, bahwa kalau sholat itu bertemu Allah, bertemu Tuhan. Tapi kalau tidak bertemu, itu bukan sholat. Jadi mereka membuat teka-teki yang kadang kita tidak bisa menjangka. Tapi kalau orang yang sudah masuk dalam ilmu ma'rifah, semuanya akan terasa indah. Kata-kata yang tadinya hanya hiasan, tepat semua pada sasaran.
Jamaah sekalian, ini mungkin sebagai iklan saya untuk saya sampaikan. Nanti kita akan atur tata cara sholat. Kita semua sudah tahu, hanya pindah makam dari makam syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah untuk meningkatkan marwah sholat kita yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita jangan sembunyi, kita terbuka, karena waktunya sudah di penghujung akhir jam. Untuk itu saya perlu menyampaikan bahwa lewat YouTube ini mungkin ada kesalahan dan kehilafan yang keluar. Juga saya mohon maaf, dan saya tidak menyampaikan atau tidak menerima pertanyaan lewat YouTube atau saran maupun komentar kapan dan di mana saja kita akan bertemu secara berhadapan. Disitulah kita saling tukar pikiran, saling memberikan pandangan wawasan tentang ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat, tentang ilmu mengenal diri. Karena masih ada hal-hal yang rahasia di dalam rahasia yang harus disampaikan secara langsung. Adapun dalam perjalanan untuk menempuh ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, ada tanda-tanda yang diberikan petunjuk oleh Allah, baik dalam mimpi maupun bukan mimpi, yang menjurus kepada ilmu syariat, tarekat, dan hakikat, ma'rifat. Jangan disampaikan kepada siapa-siapa. Cukup kalian tahu masing-masing pribadi. Kapan dan di mana saja bertemu dengan saya baru disampaikan. Agar kita bisa menjaga kesucian daripada ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat ini. Kita bisa menjaga marwah daripada sholat kita. Saya tidak sulit untuk bertemu dengan saya. Bisa, di mana-mana bisa, kapan dan di mana saja. Yang penting sudah bersih hati. Kita semua bersih, hati yang bersih. Tidak sulit. Mau bertemu dengan Nabi siapapun, kalau hati itu sudah bersih, insya Allah, Allah akan membuka pintu gaibian. Sudah kasab, mukassab, sudah bisa bertemu dengan siapa saja, para wali Allah, para nabi. Untuk itu mari kita bersihkan hati kita dari segala macam hadas, kotoran yang ada. Mari kita didik, kita bina anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita yang belum memahami ini, agar bisa mereka menjalankan ibadah dengan kesenangan, keceria, dan salah satu kenikmatan yang tidak ada duanya, yaitu bertemu dengan Allah pada saat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.